Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Malam Refti. Kalian pernah mendengar sebuah pepatah yang berbunyi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini sering menjadi pesan ke kita untuk selalu menghormati dan menghargai sebuah tempat yang baru kita kunjungi. Yang mana jika kita langgar atau acuh, biasanya ada akibatnya. Contohnya, seperti sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang anonim pada malam ini. Ia meminta untuk tidak menyebutkan namanya dan nama teman-temannya. Jadi kita sebut saja namanya Bayu. Ia mengalami kejadian mistis ketika tidak menjaga adab dan tidak menghargai sebuah tempat yang baru ia kunjungi. Ia hilang selama 3 hari di sebuah hutan yang terkenal angker di Banyuwangi, Jawa Timur. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Selamat malam semuanya. Sebenarnya aku ragu untuk menulis cerita ini. Rasanya setiap aku mengingat kembali momen-momen itu, membuatku menjadi gemetar dan ketakutan. Kejadian ini sudah lama, namun masih menyimpan trauma yang masih menghantuiku sampai sekarang. Cerita ini berawal saat aku memutuskan untuk trekking di salah satu hutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu aku berangkat bersama kedua orang teman kuliahku, Arya dan Sasa. Kebetulan kita memiliki hobi yang sama, yaitu sangat menyukai trekking. Kami sampai di gerbang depan hutan tersebut pada jam 10 pagi. Langsung saja kita memulai pemanasan sebelum trekking. Namun saat kami sedang melakukan pemanasan, kita dihampiri oleh seorang bapak-bapak tua. Ia terlihat keluar dari arah hutan sambil membawa beberapa kayu bakar di punggungnya. Ia pun menyapa kami dengan ramah. "Sugeng enjing mas, mbak." "Sugeng enjing pak," jawab kami dengan serentak. "Ini pada mau ke hutan ya?" "Enggeh pak." "Oh alah, nanti hati-hati ya, dijaga tata kramanya, harus sopan." Kami pun mengiyakan perkataan bapak tersebut dan memulai perjalanan memasuki hutan. Saat memasuki hutan, kita disambut dengan pepohonan besar yang rindang dan sangat asri. Udaranya terasa menyegarkan, sangat berbeda dengan tempatku tinggal yang berada di kota. Semakin kami masuk ke dalam, suasananya berubah total. Cahaya matahari semakin meredup. Ini dikarenakan pepohonan di situ semakin besar dan lebat. Hutan yang tadinya sangat hijau berubah menjadi hijau kehitaman. Kita pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Kita duduk dan berbincang-bincang di bawah pohon besar yang ada di situ, sambil menyantap bekal yang sudah kita bawa sebelumnya. Setelah selesai beristirahat dan ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba perutku merasa tidak enak. Mungkin dikarenakan sarapan yang aku makan barusan. Akhirnya aku memutuskan untuk membuang hajat dulu sebelum melanjutkan perjalanan. "Guys, perut aku tiba-tiba melilit nih. Aku boker dulu ya." "Ya ilah, ya udah hati-hati, jangan sembarangan buang, terus bilang permisi dulu," ucap Arya padaku. Iya, udah kebelet nih." Tanpa memikirkan perkataan Arya, aku pun langsung mencari tempat untuk BAB. Setelah berjalan, pandanganku teralihkan dengan sebuah pohon beringin yang sangat besar. Pohon ini sangat berbeda dengan pohon yang aku temui sebelumnya. Daunnya sangat rimbun dan akarnya yang menjuntai lebat dari atas dahannya. Setelah sempat teralihkan, akhirnya aku memutuskan untuk BAB di semak dekat dengan pohon tersebut. Dan semuanya berubah setelah ini. Sehabis aku menuntaskan BAB-ku, aku mulai berjalan untuk menghampiri teman-temanku. Saat sedang berjalan, tiba-tiba suasana hutan berubah total. Udara saat itu terasa sangat berat dan lembab. Aku seperti bernafas di sebuah sumur tua. Tak hanya itu, tiba-tiba indera penciumanku menangkap suatu bau yang aneh. Semerbak bau bunga melati memenuhi hidungku.
Tetapi setelah kuperhatikan sekitar, tidak terdapat satu jenis bunga di situ. Pikiranku mulai berpikir yang aneh-aneh. Aku cepat berlari untuk berkumpul lagi dengan Arya dan Sasa. Tetapi semakin jauh aku berlari, entah kenapa aku tidak bisa menemukan teman-temanku. Padahal aku sangat yakin sudah berada di jalur yang benar. Setelah mencari-cari keberadaan mereka, langkahku terhenti dan menyadari sesuatu. Kok ini jadi hening banget ya? Semuanya hening, tidak terdengar lagi suara kicauan burung-burung, suara serangga maupun hembusan angin. Semuanya hening dan senyap. Sinar matahari yang menyinari saat itu tiba-tiba hilang. Padahal aku berasa 10 menit berlalu. Tapi langit berubah menjadi kelam seperti menjelang pukul 6 sore. Kabut tebal mulai turun menyelimuti hutan. Jantungku mulai berdebar kencang, aku mulai berteriak memanggil teman-temanku dengan panik. Arya, Sasa, kalian di mana? Namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun balasan dari mereka. Aku pun lanjut berlari sambil berteriak berharap bertemu dengan orang lain. Saat berlari tengah kabut yang mulai menebal, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara ini sayup-sayup terdengar ramai, seperti ada banyak orang yang sedang berkumpul. Aku pun coba menghampiri asal suara tersebut dan berniat ingin meminta tolong. Saat sudah semakin dekat dengan asal suara tersebut, terlihat di antara kabut suara itu berasal dari sebuah pasar. Aku masuk ke pasar tersebut dan semua terlihat seperti pasar pada umumnya. Terdapat beberapa warga yang sedang berkegiatan jual beli. Aku pun mencoba untuk bertanya ke salah satu pedagang yang ada di situ. Nuhun sewu Pak, jalan buat ke gerbang depan hutan lewat mana ya? Namun pedagang tersebut hanya diam. Tak ada jawaban apapun yang keluar dari mulutnya. Aku mencoba bertanya sekali lagi, tapi kali ini dengan volume suara yang lebih keras. Pak, jalan buat ke gerbang depan hutan lewat mana ya? Tetap tidak ada jawaban apapun yang keluar dari pedagang tersebut. Hanya tatapan kosong saja yang ia berikan. Tapi ada yang aneh dari tatapan ini. Semakin kutatap, ternyata mata dari pedagang ini hitam semua. Berbeda dari bola mata manusia biasa. Aku pun tertegun sejenak. Aku mencoba memperhatikan bagian tubuh dari pedagang ini. Kulihat dari atas ke bawah, pakaiannya terlihat kusam. Seperti baju lurik yang sudah sangat kusam dan memudar. Kulit wajah dan tangannya terlihat sangat pucat. Urat-uratnya terlihat sangat jelas dari balik kulitnya yang sangat tipis. Aku terkejut dan mulai merasa ada yang tidak beres. Kutinggalkan pedagang tersebut dan mulai berjalan lebih dalam di pasar tersebut. Sembari berjalan, aku memperhatikan sekitarku. Dan ternyata semua warga yang ada di sana memiliki perawakan yang sama. Bola mata mereka berwarna hitam semua. Tidak hanya itu, setelah aku perhatikan lagi, ternyata barang yang dijual di sana tidak lumrah seperti pada pasar yang biasanya. Mereka menjual perhiasan yang desainnya terlihat sangat kuno. Ada pula senjata tajam seperti keris dan tombak yang memiliki ukiran yang aneh. Dan yang paling membuatku terkejut adalah daging yang dijual di pasar tersebut bukanlah daging konsumsi pada umumnya. Terdapat kepala monyet dan beberapa potongan tubuhnya. Ada pula beberapa serangga dan ular-ular beracun. Aku pun mulai sadar, ini bukan pasar manusia. Jantungku mulai berdegup dengan kencang. Aku mencoba mundur perlahan dan mulai berjalan cepat kembali ke arah gerbang pasar tersebut. Keringat dingin membasahi pakaianku. Aku mencoba menghindari bertatapan langsung dengan makhluk yang aku lewati. Saat baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang keluar dari mulut para makhluk yang ada di sana. Tulung aku.
Kira-kira seperti itu bisikannya. Tentu saja hal itu membuatku semakin ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Setelah berlari dan hampir sampai di depan gerbang masuk, tiba-tiba aku dihadang oleh sesosok wanita yang parasnya sangat cantik. Cantiknya melebihi wanita yang pernah aku tahu di dunia ini. Kulitnya kuning langsat, rambutnya terurai panjang ke bawah. Ia memakai kemben berwarna hijau gelap dengan selendang emas menutupi bahunya. Dan bawahan kain batik yang motifnya terlihat unik. Ia berbicara kepadaku dengan suara yang merdu dan lembut. Suara ini membuatku merasa nyaman dan melupakan teror yang sedang terjadi di sekelilingku. Anakku, sini, mendekatlah kepadaku. Aku pun mulai berjalan perlahan ke arahnya seakan-akan sedang terhipnotis olehnya. Saat berada di dekatnya, tubuhku langsung dipeluk olehnya. Dan ia pun mulai berbisik di telingaku. Jangan takut, kamu aman bersamaku. Ayo kita kembali ke dalam. Setelah mendengar bisikan itu, tubuhku bergerak sendiri mengikutinya. Kami pun kembali berjalan ke dalam pasar. Kulihat sekelilingku, para makhluk tadi yang ada di situ bersujud saat wanita ini lewat. Wanita ini disembah layaknya seperti seorang ratu. Setelah berjalan, sampailah kami di sebuah pohon besar yang ada di sana. Terdapat tempat duduk dari batu seperti sebuah singgasana dengan ukiran-ukiran aksara Jawa. Sosok wanita ini duduk di singgasana tersebut dan menyuruhku untuk duduk di dekat kakinya. Aku pun menurutinya. Saat sedang duduk di dekatnya, ia memberikan sebuah cawan dan sebuah piring dari batu. Isinya nasi kuning beserta lauk yang lengkap. Kamu pasti lapar dan haus kan? Makan dan minumlah ini. Aku pun menurutinya. Aku mulai memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut. Namun belum sempat mengunyahnya, tiba-tiba aku berhenti karena mendengar sesuatu. Dalam alam bawah sadarku, sayup-sayup terdengar suara dari kejauhan. Bayu, kamu di mana? Suaranya terdengar sangat familiar. Melihat aku terdiam, sosok wanita ini bertanya, "Kenapa diam? Kunyah dan telanlah makanan yang ada di mulutmu." Perkataan wanita ini terdengar sembari suara teriakan suara misterius yang familiar tadi. Semakin dekat suara ini, semakin juga aku mengenalinya. Bayu, pulang dong nak, ibu kangen kamu nak. Iya, suara ini adalah suara ibuku yang memanggilku sembari menangis. Di saat itu pun aku terbangun dari alam bawah sadarku. Betapa terkejutnya aku saat melihat keadaan sekitar. Ternyata makanan yang sedang aku makan adalah cacing tanah dan serangga. Sedangkan cawan yang diberikan tadi adalah kepala monyet beserta otaknya yang penuh akan darah. Aku pun refleks melemparnya dan memuntahkan makanan yang ada di mulutku. Sontak kejadian ini membuat sosok wanita ini marah. Wajahnya yang tadinya cantik berubah menjadi tua dan keriput. Rambutnya yang panjang dan anggun seketika menjadi keabuan dan terlihat melayang. Dan yang lebih menyeramkan lagi, matanya berubah menjadi merah bersinar serta senyumannya menjadi menyeramkan. Hei manusia, andai saja kamu memakannya, maka kamu akan hidup abadi di sini. Katanya sambil terlihat marah kepadaku. Aku yang saat itu sangat ketakutan berteriak kepadanya. Gak mau, aku ingin pulang. Aku langsung berteriak dan berlari sekuat tenagaku. Aku lari sembari menabrak para makhluk halus yang coba menghalangiku. Tak tahu aku berlari ke arah mana, yang terpenting aku menjauh dari tempat itu. Aku berlari tanpa henti. Paru-paruku terasa mau pecah, kepalaku terasa sangat sakit.
Hingga saat aku menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengejarku. Kakiku tersandung sebuah akar besar. Kepalaku terbentur dengan keras ke tanah. Pandanganku mulai kabur. Ya Tuhan, tolong bantu aku. Aku ingin pulang, ucapku dalam hati. Sebelum akhirnya aku pingsan tak sadarkan diri. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Namun saat aku membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Terlihat ibuku menangis sambil berdoa bersama keluarga dan teman-temanku yang lain. "Ibu, ini beneran ibu kan?" ucapku dengan nada yang lemah. Seketika ibuku langsung memelukku dengan erat. Suara tangis orang-orang terdekatku pecah memenuhi kamar rumah sakit saat itu. Setelah kondisiku sudah mulai stabil, ibuku menceritakan kejadiannya. Ternyata aku telah hilang selama 4 hari di dalam hutan tersebut. Tim SAR yang bertugas saat itu hampir menyerah mencariku. Namun ibuku tak berhenti dan menyerah mencariku di hutan tersebut. Hingga akhirnya aku ditemukan di bawah sebuah pohon beringin besar. Duduk melamun dengan tatapan kosong, badan penuh lebam dan mulutku penuh dengan cacing tanah. Aku mendengarnya sembari menangis dan mengucap rasa syukur. Namun selama hampir seminggu lamanya, aku selalu menjerit ketakutan saat sedang tidur. Aku masih sering memimpikan sosok wanita tua yang hampir saja membuatku celaka. Aku pun harus menjalani berbagai perawatan, mulai dari spiritual sampai psikologis. Begitulah akhir dari ceritaku, Kak. Aku harap pengalaman gelapku ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kalian yang mendengarnya. Seperti yang aku udah bilang di awal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus selalu menghormati setiap tempat yang baru kita kunjungi, maupun tempat-tempat yang terkenal sakral. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin cerita malam Refti kali ini. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa kalian ambil dari cerita tadi. Dan bagi kalian punya cerita pengalaman horor yang ingin kalian bagikan, boleh kalian share ke link di bawah ini. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain untuk episode-episode cerita malam Refti lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.